Maafin Tante ya. Tadi itu Tante tidak bermaksud untuk menyakiti hati istri kamu. Tadi itu cuma spontanitas Tante saja. Maafin Tante ya, Andre. Nggak apa-apa kok, Tante. Aku tahu Tante nggak bermaksud seperti itu. Sayang, aku ke dalam dulu ya. Sabina. Sabina. Tante, maaf ya. Saya masuk sebentar. Sabina. Vina. Vina. Ama, di depan ada Tante Meli. Dia baru saja datang. Oh ya. Iya. Vina, sebentar sayang. Sindiran Mami yang pertama ternyata cukup mengena. Istri Hande ternyata tidak lebih dari seorang perempuan yang rapuh dan jenuh. Kamu tahu sayang, ini sangat menguntungkan kita. Karena ini sangat memudahkan kita untuk menyingkirkan dia dari rumah ini. Meli, ya Allah sayang, kapan datang? Hah? Kok nggak bilang-bilang sih datangnya? Kalau nggak kan bisa dijemput di bandara. Rika, pasti kamu masih mengira hidup saya masih seperti yang dulu. Kami bukan naik pesawat, tapi naik bis. Astagfirullah, kamu capek dong ya. Ayo yuk kita istirahat dulu yuk. Dulap, bawa barang-barangnya ke kamar ya. Ayo sayang, aduh kasihan. Iya ya. Iya ya. Ibu kedatangan saudara dari Palembang. Ya, ini Meli, ini Vera, putrinya. Kalau mereka minta apapun, kamu layani dengan baik ya. Baiknya, permisinya. Maafkan tante saya, Vina. Dia itu sama sekali tidak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Aku tahu dia nggak bermaksud menghina aku. Kenapa kamu menangis, sayang? Nggak apa-apa, Han. Aku hanya sedang berpikir. Ternyata aku harus siap dengan banyak pertanyaan dari orang lain. Maksud kamu? Kamu juga harus siap, Andre. Orang-orang pasti bertanya, kenapa kamu mau menikahi wanita buta seperti aku? Dan kamu harus belajar menebakkan telinga, sayang. Hehehe. Kamu tidak boleh begitu. Itu berprasangka buruk namanya. Tidak baik. Tapi itu benar kan, Han? Itu kenyataan. Apa kamu sendiri sudah siap? Vina, saya mengenal kamu saat kamu dalam keadaan normal. Sekarang kamu memang buta. Tapi itu tidak menyurutkan cinta saya pada kamu. Memangnya kamu nggak tahu keadaan kita sekarang ini? Sekarang hidup kita ini sudah habis-habisan. Setelah apa yang terjadi dengan papanya Vera, dia masuk penjara, lalu bunuh diri karena nggak tahan menanggung malu. Lalu rumah kami disita bank. Dan sekarang kami nggak punya apa-apa lagi, Kak. Semua orang yang dulu dekat dengan kita pada menjauh. Nggak ada lagi yang peduli. Sekarang kita ini cuma dianggap sampah. Dan yang ada di benakku cuma kamu, Kak. Cuma kamu. Sudahlah Meli, sudah ya. Makanya saya dan Vera nekat datang ke sini karena saya tahu kamu orangnya baik. Kak, maafin saya kalau saya sudah merepotkan kami. Tapi saya dan Vera butuh tumpangan 1 malam saja. Loh, kok cuma 1 malam? Kalian boleh nginep di sini ya? Bener, Kak? Kamu menerima saya dan Vera? Iya dong. Nanti setelah kamu kuat untuk bangkit kembali ya. Apa guna saudara Meli? Tapi bagaimana dengan suami kamu, Kak? Saya takut dia nggak setuju saya tinggal di sini.
Sebentar ya, saya ke dalam dulu. Pasti dia mau bicara dengan suami yang sombong itu. Kalau Mama datang bermaksud minta izin supaya Meli boleh tinggal di rumah ini, terus terang, Papa sangat keberatan. Keberatan? Ya, sangat keberatan. Dan Papa pikir Papa juga punya hak untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di rumah kita ini, siapa yang tidak. Saya mengenal kamu di saat kamu cantik seperti sekarang ini. Kemudian kamu menjadi tua. Dan apakah saya akan meninggalkan kamu? Tidak, sayang. Itu sebuah kebodohan. Biarkan segala sesuatunya terjadi dengan apa adanya. Yang penting, saya selalu berada di samping kamu. Kamu adalah amanat. Amanat Allah yang harus saya jaga dengan baik. Aku nggak menyangka kamu bisa sereligius ini, Andre. Aku seperti nggak mengenal kamu. Seandainya kamu bisa merasakan apa yang sedang saya rasakan sekarang. Dan seandainya mata hati kamu bisa melihat apa yang ada di dalam sini, kamu akan melihat ada sebuah nama. Safina. Cuma nama itu yang terukir di hati ini. Nama kamu sayang. Istriku. Aku tahu, Han. Aku tahu aku nggak seharusnya meragukan kamu. Aku tahu kamu mencintai aku dan aku selalu bersyukur untuk itu. Kamu adalah suami terbaik, Andre. Kamu berbeda. Bahkan jauh berbeda dengan saudara kembar kamu sekalipun. Ya Allah. Seandainya dia tahu bahwa laki-laki yang dimaksud itu adalah saya. Andre maksud kamu? Iya. Kenapa, Han? Maafkan kata-kata aku, Han. Maafkan jika itu membuat kamu sedih. Tapi kita tidak bisa memungkiri betapa kejam dan jahatnya Andre. Bahkan sampai saat ini korban kekejamannya pun masih menetap di rumah sakit jiwa. Rita, Han. Kejam sekali kedengarannya. Iya. Itu memang kenyataan. Andre telah melukai Prita. Luka yang sangat dalam. Kamu bisa mengerti kan? Bagaimana besarnya kemarahan aku terhadap Andre? Suatu saat, kamu harus bisa membantu aku untuk memberinya pelajaran, Han. Laki-laki yang begitu dibencinya. Tapi kini laki-laki itu sudah menjadi suaminya. Andre terdiam. Apa sesungguhnya yang ada dalam pikirannya? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Sanggupkah saya bertahan dalam sandiwara ini, ya Allah? Sekali Papa bilang tidak, tetap tidak. Lagi pula kan Mama tahu bagaimana karakter saudara kamu itu. Dia itu bukan hanya suka main judi, tapi dia adalah perempuan yang sangat ambisius. Dia yang menyuruh suaminya menjadi koruptor. Padahal kita tahu suaminya adalah seorang pejabat yang seharusnya mengabdi kepada negara, bukan merampok uang rakyat. Dia adalah dalang dari kejahatan suaminya.
Mama tahu itu, Pak. Mama tahu. Tapi tolong dong, Pak, jaga perasaan Mama dong. Dia kan masih saudara kita, Pak. Dan waktu keluarga Mama susah, dia banyak membantu, Pak. Iya, tapi kan dulu orang tua kamu juga membantu mereka. Jadi kamu tidak perlu merasa berutang budi. Tapi, Pak, dia sekarang lagi kesusahan. Gak mungkin dong tega saya membiarkan dia tidur di jalanan. Papa, di mana sih hati nurani kamu? Sama orang lain aja kita bisa berbuat baik, Pak. Seharusnya dengan saudara sendiri kita juga bisa lebih baik. Pak, ini kan untuk sementara. Iya, tapi bagaimana kalau seterusnya? Tidak mungkin, Pak. Meli juga punya harga diri, Pak. Tidak mungkin dong dia tinggal selamanya di sini. Tolong ya, Pak ya. Pak, kalau kita tidak membantu dia dalam kesusahan, Tuhan juga akan mempertanyakan di mana sih tersimpan hati nurani kita. Oke. Kalau itu memang baliknya. Tapi, Mama ingat, segala konsekuensi dari perempuan ini, apapun risikonya, Mama yang tanggung. Jadi kalau ada Papa sudah peringatkan dari jauh-jauh. Sekarang semuanya tanggung jawab Mama. Makasih ya, Pak. Pokoknya Mama janji, Mama tidak akan pernah ngecewain Papa. Oke? Akhirnya kamu kenal juga Bayundoro. Sebuah langkah awal yang bagus. Aku diperbolehkan tinggal. Dan pelan-pelan aku akan menancapkan kuku-kuku jariku di sini. Lalu setelah itu aku akan membuat orang-orang di rumah ini jauh. Dan akhirnya semua yang ada di sini akan berpindah ke tanganku. Gue hampir ngedapetin kalian. Tinggal satu langkah lagi. Tapi kenapa jadi malah susah? Bu, Dani udah mau berangkat sekolah? Dani mau salim sama ibu. Oh iya. Dani baik-baik ya di sekolah ya. Belajar yang rajin biar pintar. Ibu akan berusaha kerja keras supaya kamu bisa sekolah tinggi. Biar kamu bisa kerja, cari duit banyak. Dan kita nggak dihina orang lagi. Ya? Dadah. Hendrawan Bayundoro, jangan lo kira bisa lepas dari tangan gue. Akan gue kejar terus sampai ke neraka. Gue nggak bakal ngebiarin adik gue ngalamin nasib sial kayak gue. Cuman gara-gara laki-laki kayak lo. Tunggu pembalasan gue, Andre. Tunggu. Sekarang aku mulai merasakan kalau ternyata aku mencintai bayi ini. Dan ingin terus mempertahankan bayi ini sampai dia lahir ke dunia. Bagus. Sekarang Seni sudah mulai sayang sama bayinya. Dan tugas gue tinggal nyuntik dia supaya dia minta status buat anaknya. Ya. Sudah ngomong Papa sama Andre. Setelah Andre menghilang, kan nanti dia yang menggantikan posisinya di kantor. Papa juga bingung. Andre itu tidak bisa diandalkan. Dan dia pasti nggak mau. Loh, nanti jadi pertanyaan orang loh. Pak, nanti staf di kantor juga pada heran. Baru menikah kok udah hilang. Mama takut, Pak. Rahasia kita terbongkar. Itu juga yang menjadi pemikiran Papa. Tapi untuk bicara dengan Andre, Papa juga belum mau. Papa tahu, setiap detik dia mencari celah untuk melawan Papa. Papa tidak mau menawarkan jabatan itu kepada Andre. Karena Papa juga masih sakit hati dengan penolakannya yang dulu. Papa, kok selalu itu sih yang diungkit? Kenapa Papa tidak melihat pengorbanan Andre, Pak? Dia sudah berkorban buat keluarga kita, buat usaha Papa. Dan dia rela menggantikan Andre untuk menjadi suaminya Vina. Mama sudah selesai bicaranya? Satu hal yang harus Mama ingat. Jangan sampai Mama
mau membongkar seluruh rahasia rumah tangga kita kepada Meli. Jangan. Tidak ada yang boleh dia tahu peristiwa apapun di dalam rumah ini. Kasih tahu sama Yaya dan juga yang lain. Karena Meli bisa menjadi musuh dalam selimut. Kapan dia keluar dari sini?